Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Khani wa akhwati, para pemirsa Iman TV, para pemirsa Radio Royan Al-Furqan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini kita kembali bertemu di majelis kita, majelis tafsir Al-Qur'an Al-Karim oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti yang masyhur dengan nama Tafsir Al-Jalalain. Kita sekarang sampai pada ayat yang ke-103. Masih berbicara tentang orang-orang Yahudi. Beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum amanu wattaqau." Walau annahum, seandainya mereka, ay al-Yahud, seandainya orang-orang Yahudi itu amanu, mereka mau beriman, bin Nabi, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang-orang Yahudi itu mereka mau beriman kepada sang Nabi, wal Quran, dan juga Al-Quran, wattaqau, dan mereka itu mau bertakwa, mau takut terhadap iqab Allah, hukumannya Allah, bitarki ma'asi, dengan meninggalkan maksiat kepadanya, khasihri, semacam sihir, jadi semacam perbuatan sihir yang telah kita bahas pada ayat yang sebelumnya dalam kisah Harut wa Marut dan kisah Nabiullah Sulaiman. Wa jawabu lau mahluf, dan dengan jawaban dari lau, seandainya mereka itu mau beriman. Mana jawabnya seandainya mereka mau beriman, terus ngapain gitu. Itu namanya jawab kalau dalam dunia ilmu nahwu. Itu mahluf, terbuang. Ai la usibu, niscaya mereka itu akan diberi pahala. Seandainya orang-orang Yahudi itu mereka mau beriman kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'an, niscaya mereka itu akan dapat pahala, bukan malah menjadi orang-orang yang terlaknat. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini? Karena sudah maklum dalam kitabullah dan sudah maklum dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengenal tentang kenabian akhir zaman persis kayak yang terdapat dalam ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil. Nah, dalla alaih, yang menunjukkan padanya, pada makna bahwasanya seandainya mereka mau beriman dan takut kepada azab akhirat, mereka pasti diberi pahala. Itu ditunjukkan oleh firman Allah, lamatsubatun, niscaya mereka mendapatkan sawabun, pahala. Wa huwa mubtada'un, dan masubatun itu mubtada', wal lam fihi lil qasam, lam itu lam sumpah, yang menunjukkan bahwasanya di sana ada sumpah, wallahi la, gitu. Ini karena lam yang maknanya taukid itu mengandung makna sumpah. Min indillah, lamatsubatun min indillah, jadi maka sungguh pahala yang ada di sisi Allah itu khairun, lebih baik, lebih utama. Dan khair itu adalah khabar dari masubah. Mimma syarau bihi anfusahum, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka itu mengetahui. Annahu khair, bahwasanya itu adalah perbuatan baik. Lama atharuhu alaih, mereka enggak akan mengedepankan sesuatu yang lain dibandingkan dengan ini semua. Satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasrani, kepada orang-orang kafir yang mereka itu enggak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya orang-orang Yahudi
Ya boyo mereka itu beriman. Singkirkan hasad, singkirkan kezaliman, singkirkan penyakit hati. Kan cerita tentang Nabi, cerita tentang Rasul, cerita tentang Muhammad itu gamblang tegas dalam Taurat, dalam Injil. Ngapain kan nggak mau beriman? Gitu. Padahal nih mau beriman, mau bertakwa, pahalanya itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La taqulu ra'ina. La taqulu, jangan kalian itu berkata lin nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'ina. Ra'ina. Amr, bentuk fi'il amr min al-mura'ah, ngopeni, ngurusi, memperhatikan. Wa kanu yaquluna lahu dzalik, karena orang-orang Yahudi mengatakan hal semacam itu juga untuk Rasulullah. Wahiyya bilughatil yahud, tapi dengan ungkapan makna itu, maknanya mereka yang mereka inginkan, sabbun, itu bentuk ucapan celaan. Minar ru'unati, diambil dari kata-kata ru'una. Fasurru bidzalik, mereka senang dengan kata-kata ra'ina tadi. Wa khatabu bihan nabiyya, lalu mereka menyampaikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanuhiyal mu'minuna anha, akhirnya Allah melarang orang untuk mengatakan ra'ina. Nah, wa qulu, tapi katakan badalaha, sebagai ganti dari lafaz ra'ina, ungdurna, perhatikan kami. Ungdurna ay ungdur ilaina, perhatikan kami, cermati kami, opini kami. Fasma'u, dan dengarlah, pendengaran, pengabulan, bukan sekedar dengar. Ma tu'maruna bihi sima'a qabul, perhatikan, dengarkan apa yang kalian perintahkan kepadanya dengan benar-benar menerima perintah tersebut. Walil kafirina azabun alim, dan bagi orang yang kafir itu mendapatkan azab yang pedih, mu'lim, azab yang pedih, huwa an-nar, maksudnya adalah neraka. Para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu orang-orang kaum muslimin tatkala ngomong kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong perhatikan kami, tolong kasihani kami, tolong apa gitu. Orang-orang muslim minta kepada Rasulullah SAW. Maka mereka menggunakan bahasa Arab, lafadznya ra'ina. Ra'ina. Ra'ina itu yang dimaksudkan oleh para sahabat itu dari dua kata yang digabung. Ra'i itu dari ri'ayah. Ri'ayah itu fi'il amr dari ri'ayah, artinya adalah perhatikanlah kami, cermati kami, perhatikan kami, opini kami, urusi kami, gitu. Itu ra'ina. Itu yang dimaksudkan oleh para sahabat dulu tatkala ngomong ra'ina kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala ra'ina itu mungkin dipelesetkan dengan makna lain, dan itu maknanya jadi celaan. Orang-orang Yahudi itu pun ikut-ikutan ngomong ra'ina, ngomong kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Bukan maksud yang dimaksudkan atau yang diinginkan oleh kaum muslimin. Ra'ina yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu diambil dari kata-kata ra'ana. Jadi kalau kaum muslimin tadi kan diambil dari kata-kata ra'a, kemudian nyambung na huruf. Ya, afanna isim masdar. Isim dhamir, afwan. Nah, orang-orang Yahudi tatkala ngomong ra'ina itu diambil dari kata-kata ru'una. Ru'una itu ya wonge sembrono, wong sing sembrono, teledor, ceroboh, gak patek pinter, dan macam-macamnya. Itu ra'ina. Ini ra'ina itu ada dua arti. Artinya ada yang bisa artinya adalah perhatikan kami, cermati kami, urusi kami. Ra'ina juga bisa berarti orang yang goblok, orang yang ceroboh, orang yang
teledor, orang yang mudah salah, orang yang ini. Nah, orang-orang kafir ikut-ikutan Rasulullah SAW ngomong ra'ina. Karena untuk mencela Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, jangan ngomong semacam itulah. Karena itu bisa dipelesetkan dengan makna yang salah. Katakan unglurna, satu makna dengan ra'ina, satu makna, tapi gak bisa dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi. Gak bisa kemudian dipelesetkan ini oleh orang-orang Yahudi. Itu makna dari ayat yang ada di hadapan kita, menjadi sebuah pelajaran bagi kita para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi istilah, ungkapan itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang remeh, tapi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan, untuk dicermatkan. Bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang tapi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Bisa jadi makna kita mengungkapkan satu makna dengan ungkapan yang dengan satu keinginan, ternyata kemudian oleh yang lain difahami dengan makna yang lainnya. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ngasih nasihat, sudahlah, jangan gunakan bahasa itu, gunakan bahasa lain yang memang bahasa itu tidak mungkin untuk dipelesetkan dengan makna yang lainnya. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan, ma yawaddu alladhina kafaru, ma yawaddu tidaklah mencintai alladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik, minal Arab, dari bangsa Arab, atfun ala ahlil kitab, ini untuk ataf kepada ahlul kitab, wa min lil bayan, dan min untuk penjelasan, bukan untuk tab'id, bukan untuk sebagian, tapi untuk penjelasan. An yunazzala alaikum, untuk diturunkan kepada kalian, min zaidah khair. Jadi min zaidah, untuk diturunkan kepada kalian kebaikan. Kebaikan ini adalah wahyun min rabbikum, wahyu dari Tuhan kalian. Hasadallakum, itu semua karena kalian itu hasad. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Allah itu ya terserah Allah lah memberikan kenabian kepada siapa. Man yasha, yani kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, yani Allah Subhanahu Wa Taala dzul fadlil azim, dan Allah itu maha memiliki kemuliaan yang agung. Nah, pada derajatnya Allah wa yakum, ayat ini menegaskan, ayat ini menegaskan bahwasanya ma yawaddul ladzina kafaru minal kitab wal musyrikin ayyunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum. Orang-orang kafir, Alkitab, orang-orang musyrik, orang-orang itu enggak kepengen. Jadi kemudian hal yang semacam itu terjadi lagi. Dan itu semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan walamma ta'anal kuffar fin naskhi, tatkala orang-orang kafir itu mencela, kok ada hukum yang pernah ada kemudian dihapus. Setelahnya mereka hukum kok mencela, kemarin begini, sekarang begitu. Dan itu pernah ada di zaman turunnya wahyu. Namanya dalam dunia syariat atau dalam dunia ilmiah itu namanya nasikh mansuh. Nasikh mansuh itu hukum itu ada yang menghapus, ada yang dihapus. Hukum itu ada yang menghapus, ada yang dihapus. Lah, walamma ta'anal kufaru fin naskhi, tatkala orang-orang kafir itu mencela, kok ada hukum wahyu kok menghapus dihapus. Nah, mayutul ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan Alkitab, wal musyrikin, juga dari kalangan orang-orang musyrik, minal Arab, dari kalangan bangsa Arab, atfun ala ahlil kitab, yani ataf kepada Alkitab, dan min untuk penjelasan. Ayyunazzala alaikum, untuk diturunkan pada kalian, min khairin, wahyu min rabbikum tadi. Jadi itu adalah hal tersebut. Baik, lanjutkan. Walamma ta'anal kuffaru fin naskhi, tatkala orang-orang kafir itu mencela, kok ada hukum itu yang dihapus dan menghapus.
Wa qalu, dan mereka mengatakan inna Muhammadan ya'muru ashabahu al-yawm bi amrin wa yanha anhu dan Muhammad tuh piye toh? Kok memerintahkan sahabatnya sekarang merintahkan begini, besok melarang itu. Sekarang diperintahkan, besok dilarang. Itu gimana gitu. Maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "Ma nansakh min ayatin." Apa yang kami hapus dari ayat. Ai nuzzila hukmuha. Dari ayat yang pernah kami turunkan hukumnya. Apa yang sudah kami hapus dari ayat yang sudah kami turunkan hukumnya. Imma ma'alafdhiha, mungkin bersama lafadznya, au la, atau tidak. Ini wa fi qiraah bi dhammin nun min ansakh, dengan dhammah nun dengan kata-kata ansakh. Ansaha yunsikhu, nunsikh gitu ya. Ai na'muruka, kami perintahkan kamu, au Jibril, atau Jibril, binaskhiha, untuk menghapusnya. Au nansa'uha, ma nansah min ayatin au nansa'uha, nansa nuakhiruha, mengakhirkan. Fala nunazzil hukmaha, kita enggak menurunkan hukumnya, wa narfa tilawataha, dan tidak menghilangkan bacaannya. Au nuakhiruha fil lauhil mahfuz, atau kita tunda di lauhil mahfuz. Wa qiraah dalam bacaan yang lain bila hams, tanpa hamzah, dan itu bacaan kita, ma nansakh min ayatin au nunsiha. Taib. Wa fi qiraah dalam mana tadi? Artinya adalah nuakhiruha, kita akhirkan. Yani, dan dalam bacaan yang lain minan nisyan, ay nunsikaha, kami jadikan kamu lupa. Ay nahmiha min, yani albik, kami akan menghapusnya dari hatimu wahai Muhammad, menghilangkan dari hatimu. Wa jawabu syarat, dan jawabannya syarat, na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang semisalnya. Anfa'lil ibad, yang lebih manfaat bagi hamba, fis suhulati aw kathratil ajr, untuk kemudahan dan banyaknya ajr, pahala. Aw mithliha, atau yang semisalnya, fit taklifi was thawab, untuk menjabarkan taklif dan pahala. Alam ta'alam, tidakkah engkau mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ala kulli syai'in qadir. Yani wa minhu, di antaranya adalah an-naskhu wat tabdil, menghapus, mengubah, mengganti. Wal istifham lit takrir, dan pertanyaan itu menunjukkan pada takrir, penetapan hukum, memastikan hukum yang ada. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dulu orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik itu merotes sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Piye to syariatmu itu? Sekarang hukumnya begini, besok hukumnya jadi begitu, gak jelas. Jadi ada yang menghapus, ada yang dihapus. Kemudian Allah menjawab, ya apa-apa, apa yang kami hapus itu kami akan memberikan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi menghapus itu ada yang dihukum, dihapus lafadznya dan hukumnya. Ada yang lafadznya masih ada, hukumnya dihapus. Ada yang hukumnya masih berlaku, lafadznya yang dihapus. Ada yang tidak dihapus sama sekali. Dan semuanya itu butuh pemahaman, yakni agar orang tidak menyangka bahwasanya dihapus dan menghapus itu tidak akan mencela-mencela, tidak. Tapi karena itu adalah maslahat yang ada di saat itu, agar tatkala ini hukumnya ini, tatkala besok sudah kurang maslahat, maka diganti dengan hukum yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah Subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada malam hari yang berbarokah ini. Waktu yang masih nyisa kita gunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang lainnya insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah.